Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ismil kamil Rizka Nasiratul Aliyah. Tunadunani Rizka. Umri 10 sana. Ana min Tangerang. Hada na'am, syukran kasiran. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mengenal istilah kata kerja, kata bantu, kata hubung, kata benda, kata tanya, dan penamaan kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab, semua kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fi'il, yang kedua isim, yang ketiga huruf. Nah, pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan belajar mengenai isim. Secara sederhana, kita mengatakan isim adalah kata benda. Tanda-tanda isim yang perlu kita ketahui sebagai seorang pemula yaitu yang pertama, isim didahului oleh huruf alif lam. Semua kata yang didahului oleh huruf alif lam maka termasuk ke dalam isim. Di sini ada contohnya seperti alhamdu dan ar-rahim. Nah, alhamdu dan ar-rahim di sini termasuk ke dalam isim karena didahului oleh alif dan lam. Alif lam di sini adalah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, yang kedua yaitu semua kata yang berharokat tanwin termasuk ke dalam isim. Contohnya Muhammadur Rasulullah. Muhammadu di sini termasuk ke dalam isim karena berharokat tanwin. Yang ketiga didahului oleh huruf jar. Semua kata yang didahului oleh huruf jar maka termasuk ke dalam isim. Contohnya di sini ada huruf jar minna dan ila. Contohnya minallahi din. Minallah di sini termasuk ke dalam isim karena didahului oleh huruf jar yaitu minna. Yang kedua ada wa ilas samai. Wa ila sama di sini termasuk ke dalam isim karena didahului oleh huruf jar. Berbeda dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab mengenal pengelompokan kata berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu laki-laki, muzakkar atau gentle. Yang kedua itu perempuan atau muannas atau juga bisa feminim. Secara bahasa, muzakkar artinya laki-laki. Menurut istilah adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata yang termasuk ke dalam kategori laki-laki. Di sini kita beri contoh seperti Ahmad, Yusuf, dan Nuh. Ketiga kata tersebut sudah jelas ya teman-teman masuk ke dalam muzakkar. Ada juga contoh benda mati atau benda yang tak berakal seperti kitabun, qalamun, dan saubun. Itu juga termasuk ke dalam muzakkar. Yang kedua kita bahas mengenai muannas ya teman-teman. Muannas secara bahasa artinya perempuan. Pada dasarnya isi muannas ialah kata yang masuk pada kategori perempuan. Contohnya yang sudah jelas di sini ada Aisyah, Fatimah, dan Khadijah. Ketiga kata tersebut sudah jelas termasuk ke dalam muannas. Dan ada juga contoh madrasah, jami'ah, dan nafidhatun. Itu termasuk ke dalam muannas karena diakhiri oleh ta marbuthah. Kita berlanjut pada pembagian isim menurut bilangan. Ada 3. Yang pertama itu mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Mufrad ialah kata tunggal, musanna ialah kata ganda, dan yang terakhir jamak ialah kata majmuk atau kata yang lebih dari 2. Yang pertama kita bahas mengenai isim mufrad. Isim mufrad ialah kata tunggal, adalah asal dari seluruh bentuk. Contohnya di sini ada qalamun yang artinya sebuah pulpen, kitabun yang artinya sebuah buku, muslimun yang artinya seorang muslim pria, dan muslimah artinya seorang muslim wanita. Yang kedua itu isim musanna yang artinya kata ganda. Kata yang diubah menjadi ganda atau 2. Isim musanna di sini menggunakan 2 rumus. Yang pertama dengan menambahkan aini, yang kedua dengan menambahkan ani.
Contohnya di sini ada kolamun, diakhiri dengan ani menjadi kolamani. Kolamun diakhiri dengan aini menjadi kolamaini. Ada juga kitabun diakhiri dengan ani menjadi kitabani. Kitabun diakhiri dengan aini menjadi kitabaini. Yang ketiga atau yang terakhir kita bahas mengenai isim jamak. Isim jamak ialah kata majemuk atau kata yang diubah menjadi lebih dari 2. Ada 2 rumusnya seperti muannas ya teman-teman, yaitu dengan menambahkan una dan ina. Di sini contohnya seperti muslim ditambahkan dengan una menjadi muslimuna. Muslim ditambahkan dengan ina menjadi muslimina. Ada juga mukmin. Mukmin ditambahkan dengan una menjadi mukminuna. Mukmin ditambahkan dengan ina menjadi mukminina. Nah, itu dia yang kita bahas mengenai isim. Jika ada salah mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.